Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, saya doakan agar kita semua memiliki atau mendapatkan karunia kesehatan yang prima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita, sehingga kita bisa menjalankan hak dan kewajiban kita sehari-hari dengan baik. Saudara-saudara, kali ini sedikit saja informasi. Pertama, baru beberapa saat yang lalu hiruk pikuk di media soal Jam'an mengaku sebagai komisaris dari Grab, kemudian Grab membantahnya. Kenapa Grab merasa perlu untuk membantah bahwa Jam'an itu ada dalam jajaran komisaris mereka? Mungkin karena Grab merasa jika opini itu dibiarkan dalam benak masyarakat, maka itu bisa merugikan perusahaan tersebut. Wallahu a'lam. Keterkaitan dengan nama Jam'an bukan saja seperti apa yang dirasakan oleh Grab yang mereka rasa bisa jadi merugikan, tapi keterkaitan dengan nama Jam'an juga sekarang ini menjadi bahan ledekan orang. Saya kasih contoh. Seorang pemilik akun bernama Dena Aja, ketika dia merasa terpedaya dengan sebuah ajakan bisnis dari rekannya, tentu dia merasa rugi. Kemudian dia menyampaikan sumpah serapahnya kepada rekannya yang mengajak bisnis tersebut. Kemudian dia menulis seperti ini: cepu tukang kompor. Mungkin tukang kompor inilah yang menjadi sasaran kekesalan si Dena Aja ini. Dena Aja kemudian menulis karena kesalnya, semoga hartamu diminta oleh Yusuf Mansur, mertuamu ... setiap hajatanmu dihadiri oleh ... saat kau mengendarai motor, perjalananmu selalu di belakang truk ayam, dan pas sampai di rumah malam hari tetanggamu selalu potong keramik sampai pagi. Sebuah ungkapan kekesalan dan sumpah serapah yang dia memakai nama Jam'an. Nah, itu salah satu contoh. Yang berikut, Jam'an menyesalkan video-video lama itu dihadirkan lagi oleh beberapa konten. Saya menilai video-video Jam'an memang harus kita, video-video lama utamanya itu harus kita hadirkan kembali. Kenapa? Karena dengan modal video-video itu, Jam'an melalui media sosial, juga melalui media lainnya di masa-masa yang lalu itu, dengan modal itu dia akhirnya memperdaya banyak orang, sehingga banyak orang rela memberikan hartanya kepada Jam'an. Banyak orang rela mengikuti investasinya Jam'an. Banyak orang kemudian akhirnya terpedaya dengan program-program Jam'an itu. Jadi ini memang harus kita hadirkan kembali hari ini, supaya masyarakat makin teredukasi bahwa karena video-video itulah masyarakat banyak yang terpedaya. Saudara-saudara, dari masa lalu juga kita melihat kenapa orang banyak yang akhirnya terpedaya dengan Jam'an, karena kerjasama mereka itu tidak diikat oleh sebuah perjanjian yang berkekuatan hukum. Itu pula sebabnya hari ini banyak masalah investasi dan kerjasama bisnis lainnya dengan Jam'an itu akhirnya masuk ke ranah hukum. Belajar dari itu, maka perselisihan antara beberapa belas mantan karyawan dan karyawan Paytrend itu kemudian oleh Pak Zaini Mustafa itu mengikat perselisihan antara perusahaan Jam'an dan juga Jam'an dengan karyawan itu dalam
sebuah kesepakatan hukum, sehingga kelak jika Jam'an dan perusahaannya mengelak dari kesepakatan itu, maka konsekuensi hukum itu otomatis akan menjerat Jam'an dan perusahaannya. Yang nanti seperti apa, nanti kita ikuti video pernyataan Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto sebagai kuasa hukum para karyawan itu sebentar di video yang akan saya rilis ini. Insya Allah nanti setelah video ini saya juga akan menghadirkan video-video yang bisa jadi ini akan mengejutkan kita semua. Saudara-saudara, saya rasa kali ini video saya singkat saja. Kita ikuti saja statement Pak Zaini Mustafa yang mewakili 14 karyawan dan mantan karyawan Petren yang sedang menggugat perusahaannya Jam'an, juga sekaligus dengan Jam'an di Bandung. Terima kasih waktunya. Saya Darso Arif Bakwama. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kota Bandung dengan tujuan ataupun agenda saya adalah mengantarkan surat ke Disnaker Kota Bandung berkaitan dengan penawaran dari PT Peritra Sentosa Internasional atau biasa disebut Paitren berkaitan dengan penyelesaian kekurangan gaji, kekurangan pesangon dan lain-lain terhadap 14 karyawan saya. Jadi 3 minggu yang lalu PT Paitren itu mengirimkan surat atau membuat surat kepada kami yang disampaikan di mediator di Disnaker Kota Bandung bersedia membayar kekurangan itu dengan cara mencicil 6 kali, dimulai pembayaran itu setelah tanggal 31 Januari 2023. Kemudian penawaran itu kami meetingkan terhadap klien saya. Kemudian klien saya ya sudah, nggak apa-apa lah, kita ngalah kan begitu, nggak apa-apa. Yang penting janji dari Paitren itu nanti ditepati waktunya begitu. Jadi saya hari ini mengirimkan surat kepada Disnaker berkaitan dengan tanggapan. Surat saya itu perihalnya adalah tanggapan atas surat PT Peritra Sentosa Internasional. Surat PT Peritra Internasional itu nomor 253/9/9/2022, tanggalnya 22 September 2022. Jadi intinya mereka akan bayar setelah tanggal 31 Januari. Di dalam surat saya ini kami menyetujui mereka membayar setelah tanggal 31 Januari dengan cara mencicil selama 6 kali, tetapi kami minta di sana dengan syarat. Yang pertama, berkaitan dengan kesepakatan ini dibuat perjanjian bersama, ya, perjanjian bersama yang diketahui oleh Disnaker Kota Bandung. Terus kemudian pembayaran pertama itu paling lambat pembayaran pertama tanggal 5 Februari 2023. Begitu juga pembayaran cicilan kedua, ketiga, bulan berikutnya jatuh tempo paling lama tanggal 5 bulan berikutnya sampai dengan selesai. Itu Pak Darso. Perjanjiannya kapan dibuat, Pak? Setelah surat saya ini masuk, nanti tentu kewajiban dari Disnaker Kota Bandung atau mediator Kota Bandung yang membuat perjanjian itu. Saya kira ya lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Ya. Ya, jadi suratnya ini Pak Darso. Ya. Suratnya ini, terus kemudian tanda terimanya juga ini. Yang asli saya serahkan. Ini fotokopinya juga distempel oleh Disnaker Kota Bandung. Ya. Jadi perjanjiannya Disnaker yang bikin ya, Pak? Ya, perjanjian. Biasanya pengalaman Pak Zaini, isi perjanjian seperti ini apa, Pak? Isi perjanjiannya adalah kesepakatan kedua belah pihak bahwa kewajiban dari PT Paitren itu akan dibayar selama
akan dibayar secara mencicil selama 6 kali, dimulai pada tanggal ini dan diakhiri pada bulan ini. Pak, jika perjanjiannya dilanggar oleh Paytren, konsekuensinya apa, Pak? Kan begini, posisi satu, ini perjanjian nanti yang buat Disnaker, kemudian diketahui oleh Disnaker, jadi Disnaker juga ikut tanda tangan di sana. Ya. Kemudian dari perjanjian bersama itu akan kami daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung. Di pengadilan negeri. Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung, yaitu tepatnya kantornya ya di Pengadilan Negeri Kota Bandung, begitu. Artinya jika ada yang melanggar atau Paytren Jika ada melanggar, yang melanggar, satu secara hukum, jika ada yang melanggar, kami minta untuk dilakukan eksekusi terhadap aset terhadap Paytren. Kan oh gitu ya. Nanti dan saya lebih itu satu, kalau mengenai itu satu. Yang kedua, saya menguji apakah benar niat tulus dari Paytren ini ingin menyelesaikan atau tidak. Nanti masyarakat yang menilai, dia yang melakukan pembayaran, begitu. oh gitu ya. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Mudah-mudahan ya perjuangan ini berhasil ya, Pak. Amin. Oke. Pak Sudar, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Tidak banyak yang saya tambahkan, mungkin hanya itu aja. Saya minta secepatnya aja pihak mediator untuk membuat PP, ya namanya istilahnya PP, perjanjian bersama, supaya kedepannya juga ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak ada janji-janji yang tidak ditepatin lagi seperti Gitu waktu ya. dulu. Ya. Makanya kita PB ini kita ikat si Paytren kita ikat dengan ini sifatnya hampir sama mungkin dengan putusan PAI, karena ini juga didaftarkan di PAI. Mungkin itu aja, saya hanya mohon aja untuk kedepannya Paytren jangan sampai melakukan buan prestasi lah terhadap PP ini. Sedikit saya tambahkan, Ya. dengan adanya surat PT Paytren kepada saya, kemudian lampiran, secara hukum mereka mengakui bahwa mereka memang belum membayar kekurangan gaji, pesangon dan lain-lain. Oh gitu ya, Pak. Iya. Jadi secara hukum mereka sudah mengakui. Iya. Oke, Pak Zeni, Pak Sudar, terima kasih banyak waktunya. Baik, terima kasih sama-sama.